Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dengan anggota Indah Widya Rahayu, Dinar Permatasari, Sayyidah Sofura, Fatma Zakiyah, Nining Widianti, Eni S. Maulani, dan Susi Isnaini. Kami dari kelas Biologi B semester 5. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses biologi yang di dalamnya DNA dupleks direplikasi secara semi-konsertif dan dikatalis oleh DNA polimerase. Replikasi disebut sebagai produksi dua replika tepat DNA dari molekul DNA asli. Artinya, duplikasi DNA merupakan proses di mana DNA yang asli diduplikasi menjadi DNA yang kemudian akan digunakan untuk sintesis protein. Di sini saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 akan memaparkan mengenai proses replikasi DNA. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai sintesis protein, nah kemudian di sesi ini mari kita bahas mengenai proses replikasi DNA-nya. Yuk, mari kita bahas. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helai yang berpilin satu sama lain membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 bahasa kimia diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi, ini berarti bahwa dimanapun ada T, maka akan ada untai A di untai yang lainnya. Di mana ada C, maka akan ada untai G di untai yang lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan untai atas. Setiap helainya menuju ke arah yang saling berlawanan sehingga untai bawah itu 5 aksen dan 3 aksen. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untai DNA dapat direplikasi? Langkah pertama yaitu memisahkan dua untai yang disebut dengan proses unzip atau membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya berupa bagian bentuk dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing akan menyediakan template untuk membuat untai DNA baru. Setelah setiap helainya berpisah, maka akan datang enzim primase yang akan mengikat untai DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untai DNA bagian atas yang disebut dengan primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untai DNA baru, kemudian datang enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA ini disebut dengan lagging strand atau dibuat secara terus-menerus. Sedangkan di bagian daerah lain di untaian bawah terdapat yang namanya lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat dibuat secara terus-menerus seperti untai di bagian atas. Untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sehingga pembuat untai DNA ini disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen tersebut dimulai dari pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Dan kemudian prosesnya diulangi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim ligase akan menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA ini digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap DNA terdiri dari untai lama yang dilestarikan dengan untai DNA yang baru. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.